Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Kalian sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Jihan Dengan Jihan dan Reza tidak masuk kenapa? sakit. Ya, yang hari ini tidak masuk karena sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Allahumma Amin. dan yang kalian hari ini sehat, jaga kesehatan supaya kalian semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, setiap hari bisa masuk ke madrasah. Amin. Allahumma Amin. Nah, untuk kesempatan hari ini, Pak Guru akan memberikan atau akan belajar bersama-sama dengan kalian sebuah materi. Tapi sebelumnya, untuk materi pembelajaran sebelumnya, oke, pembelajaran IPAS, materi sebelumnya masih ada yang ingat? Masih. Apa? Coba. Oke, betul. Tumbuhan hijau. Masih ada yang ingat? Coba. Tumbuhan itu kemarin Pak Guru sudah menjelaskan. Kita bersama-sama sudah belajar bagian-bagian tumbuhan. Apa saja? Cung, siapa yang tahu? Oh ya, siapa saja? Akar, batang, daun. Betul, akar, batang, daun. Siapa yang tahu apa fungsi akar? Silakan Mbak Aisyah. Untuk menyerap air di dalam tanah. Betul sekali, beri tepuk tangan. Ya, untuk menyerap air di dalam tanah. Berikutnya yang kedua, fungsi batang. Ada yang tahu untuk fungsi akar yang lain? Ya, silakan. Mas siapa namanya? Mas Fatih. Bagus, agar tetap kokoh. Maksudnya agar batang tumbuhan tetap kokoh. Beri tepuk tangan untuk Fatih. Berikutnya yang kedua, fungsi batang. Apa itu fungsi batang? Saya Pak Guru. Silakan Mbak Nurul. Batang untuk menyalurkan air dari akar ke daun. Betul, tepuk tangan untuk Nurul. Kita semangat ya. Batang fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyalurkan air dari akar menuju ke daun. Terakhir, apa fungsi daun? Saya Pak Guru. Silakan Mbak Faiza. Daun untuk tempat fotosintesis. Daun untuk tempat fotosintesis. Betul, tepuk tangan untuk Mbak Faiza. Pinter-pinter sekali kalian. Nah, melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin kita pelajari bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Faiza, bahwa daun adalah tempat atau bagian tumbuhan sebagai tempat untuk proses fotosintesis. Nah, kemarin terakhir ketika kita belajar tumbuhan hijau, Pak Guru juga sudah mengenalkan lagu fotosintesis. Masih ingat? Masih. Meskipun Pak Guru belum menjelaskan materi tentang fotosintesis, kita bersama-sama belum belajar bersama tentang apa itu fotosintesis, tapi kemarin Pak Guru sudah mengenalkan kepada kalian lagu tentang fotosintesis. Masih ingat? Masih. Oke, tapi sebelumnya agar semangat, mari kita bersama-sama tepuk semangat atau tepuk the best. Coba berdiri dulu semuanya. Ya, ayo Mbak Naila. Kalian semangat? Mana senyumnya coba? Nah, kalau semangat itu harus senyum. Mbak Naila senyum. Ya, pintar. Yuk, siap ya? Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis.
fotosintesis. Setelah Pak Guru gambarkan di papan tulis seperti apa sih fotosintesis, apa saja bahan-bahannya, bagaimana prosesnya, dan nanti bagaimana hasilnya. Tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu tentang fotosintesis yang kemarin sudah Pak Guru kenalkan kepada kalian. Siap? Siap. Sambil tepuk tangan, suaranya yang keras. Berdiri nih, biar lebih semangat. Coba berdiri. Yo, semangat. Wahid, Isnain, Salas. Tumbuhan dapat makan dari fotosintesis. Semangat. Air di dalam tanah diserap oleh awan. Menuju ke daun lewati pembuluh sirip. Karbon dioksida diserap lewat stomata. Bahan-bahan berkumpul di dalam klorofil. Diolah diganggu cahaya matahari. Glukosa dan oksigen itulah hasilnya. Glukosa diedar lewat pembuluh floret. Tepuk tangan untuk kelas 4 Arosis TV Islam yang bangga pintar sekali. Silakan kembali ke tempat duduknya, dan untuk lebih memperkenalkan kita tentang apa itu fotosintesis, Pak Guru akan menyalakan video, memperlihatkan video tentang fotosintesis untuk kalian. Kita amati bersama, nanti kita pelajari bersama. Setiap kelompok silahkan nanti untuk membuat pertanyaan kaitannya dengan video fotosintesis yang Pak Guru tampilkan untuk kalian. Kalian nanti coba, kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Kalau ada, segera tanyakan, nanti kita diskusikan bersama. Paham? Nah, nanti ketika Pak Guru memperlihatkan kepada kalian tentang video fotosintesis, kalian nanti akan bersama-sama belajar apa sih fotosintesis itu, apa sih bahan-bahannya, apa sih hasilnya, dan lain sebagainya. Siap, G? Oke, baiklah. Ya. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam Ulangi, G. adik-adik. Ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Apa itu? Benar, Bisa, Pak? Nah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu,
Apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Sudah. Ya, perhatikan ke papan tulis. Ya, perhatikan nih. Jadi kalian tadi sudah bersama-sama menyaksikan video tentang fotosintesis, betul? Betul. Kalian senang melihat videonya? Senang. Ya, coba dari video yang kita lihat, kalian apakah ada pertanyaan? Ada Pak Guru. Ya, silakan Mbak Nabila nih, silakan. Kan di kota besar pohon ditebang. Betul. Apakah ada akibatnya? Apakah ada akibatnya kalau pohon-pohon ditebang? Coba kita lihat pertanyaan dari Nabila Asna atau Mbak Lala ya, bahwa di kota-kota besar itu kan pohon-pohonnya ditebang. Kalau pohon-pohonnya ditebang, berarti tumbuhannya sedikit apa banyak? Sedikit. Kalau sedikit, berarti yang fotosintesis sedikit apa banyak? Sedikit. Nah, apa ada akibatnya? Ada akibatnya nggak menurut kalian? Ada. Siapa yang tahu, Cum? Silakan Mas Nabil. Udara akan menjadi panas. Udara akan menjadi panas. Betul apa betul? Betul. Kalau tidak ada pepohonan, karena tidak ada proses fotosintesis, maka udara akan menjadi panas. Yang lain? Ayo Pak Guru. Silakan. Udara akan kotor. Udara akan kotor, betul? Betul. Jadi di kota-kota besar, kalian pernah ke kota? Pernah. Coba di kota udaranya lebih panas atau lebih sejuk dibanding dengan di desa? Lebih panas. Lebih panas. Nah, salah satu
Sebab mengapa di kota udaranya panas adalah karena di kota tumbuh-tumbuhannya sudah semakin sedikit. Kenapa semakin sedikit? Karena banyak dibangun apa? Gedung-gedung bertingkat, kantor dan lain sebagainya, sehingga tumbuh-tumbuhan yang tadinya banyak di kota itu hampir semuanya ditebangi untuk pembangunan gedung atau kantor dan lain sebagainya. Jadi, apakah ada akibatnya ketika tidak ada proses fotosintesis? Ada apa tidak? Ada, yaitu udara menjadi panas, udara menjadi kotor, dan oksigennya sedikit. Baiklah, ada pertanyaan yang lain? Silahkan, Mas Zaki. Kalau fotosintesisnya lebih, mau buat apa oleh tumbuhan? Oh, ini ada pertanyaan seperti ini, Pak Guru. Kalau hasil fotosintesisnya, tadi kan di video kita bisa melihat bahwa hasil fotosintesis itu ada berapa? Ada dua. Satu, oksigen. Yang kedua, glukosa atau gula. Nah, ketika glukosa atau gula ini lebih, oleh tumbuhan dibuat untuk apa? Ada yang tahu? Lala, silakan. Menyimpan cadangan makanan. Oh, menyimpan cadangan makanan. Betul apa tidak? Betul sekali. Kalau ada kelebihan hasil dari fotosintesis, maka oleh tumbuhan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan berupa buah. Baiklah, sebelum kita bersama-sama nanti ada pengerjaan tugas untuk kalian, kita perhatikan dulu di papan tulis sudah Pak Guru siapkan. Tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan videonya. Kalian juga sudah hafal lagu tentang fotosintesis. Sekarang kita lihat gambar yang sudah Pak Guru siapkan untuk memperjelas. Sebetulnya kalian tadi insya Allah sudah agak paham tentang fotosintesis, tapi Pak Guru akan memperjelas lagi seperti apa sih proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Ini Pak Guru gambarkan. Ini gambar apa? Gambar pohon. Kemarin kita sudah belajar bagian-bagian pohon ada apa saja? Batang, daun. Nah, akar untuk menyerap air, batang untuk tempat menyalurkan air menuju ke tumbuhan, menuju ke daun. Nah, di daun inilah terjadi yang namanya proses fotosintesis. Apa bahannya? Perhatikan. Proses fotosintesis membutuhkan bahan 3. Yang pertama apa? Cahaya matahari. Yang pertama adalah karbon dioksida. Gak apa-apa, cahaya matahari nanti juga iya. Yang pertama adalah apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida berasal dari mana? Dari hewan atau manusia. Pinter. Karbon dioksida itu adalah berasal dari udara yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan. Coba kalian misalnya menghirup udara. Kalian menghirup lewat hidung, terus keluarkan ke lewat mulut. Coba bersama-sama. Bisa merasakan? Bisa. Yang kalian hirup ini, coba sekali lagi. Coba 1, 2, 3. Nah, yang kalian hirup itu namanya oksigen. Yang kalian lepaskan dari mulut, udara yang kalian lepaskan dari mulut namanya karbon dioksida. Nah, udara yang keluar dari mulut manusia atau dari bagian tubuh manusia yang lain yang keluar itu namanya karbon dioksida. Binatang atau hewan juga melakukan pernafasan, maka udara yang keluar dari binatang atau hewan juga disebut karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu ditangkap atau dihirup oleh daun pada tumbuhan dan kemudian dicampur dengan bahan yang lain. Bahan yang lain adalah apa? Air atau unsur hara yang ada di tanah. Air atau unsur hara yang ada di tanah diserap
melewati batang, nanti dimasak bersama dengan bahan yang tadi. Apa bahan yang tadi? Karbon dioksida. Ada air, ditambah karbon dioksida, ditambah lagi tadi yang disebutkan oleh Mbak Aisyah. Mbak Aisyah nyebut apa tadi? Cahaya matahari, betul, atau lengkapnya energi cahaya matahari. Ketiga-tiganya itu ada apa saja tadi? Satu, karbon dioksida. Dua, air. Tiga, energi cahaya matahari. Semuanya berkumpul pada daun dan dimasak oleh tumbuhan. Nah, proses memasak itu namanya apa? Fotosintesis. Nah, proses memasak itu namanya fotosintesis. Dan nanti kalau sudah selesai memasak, maka hasilnya berupa apa? Oksigen dan glukosa atau gula. Nah, oksigen nanti keluar dari daun lewat apa? Lewat yang namanya stomata. Bersama-sama coba apa? Stomata adalah mulut pada daun untuk menghirup karbon dioksida atau untuk mengeluarkan oksigen. Nah, apa ada Pak Guru? Ada, tapi kecil-kecil, jadi tidak kelihatan seperti pori-pori pada daun. Dan itu letaknya ada di bawah daun. Jadi stomata itu letaknya di bawah daun, berupa pori-pori kecil. Tugas stomata adalah menghirup karbon dioksida dan untuk melepaskan oksigen. Itulah kenapa kalau siang hari kita berada di dekat daun atau dekat tumbuhan, bagaimana? Segar, betul. Kenapa bisa segar? Karena ada proses fotosintesis. Yang lain? Dan juga Iya. mengeluarkan Bagaimana Nurul? Bagaimana Mbak Isa? Dengan mengeluarkan oksigen. Dengan mengeluarkan oksigen, atau karena daun itu melalui stomata mengeluarkan oksigen, dan oksigen itu dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Karenanya kalau siang hari kita berada di dekat tumbuhan, maka kita akan merasa segar, karena mudah bagi kita untuk menghirup oksigen. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Enggak. Sementara belum ya. Pak Guru lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke? Disiapkan pertanyaan. Kalau yang bingung nanti tanya kepada Pak Guru. Oke? Baiklah, Pak Guru lanjutkan. Tadi sudah ada bahan untuk fotosintesis. Terus hasilnya fotosintesis apa? Terakhir, seperti yang ditanyakan oleh Mas Zaki tadi, Pak Guru, kalau misalnya glukosa atau gula pada tumbuhan itu lebih, itu bagaimana Pak Guru? Nah, kalau ada kelebihan hasil fotosintesis, maka oleh tumbuhan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Cadangan makanan itu disimpan dalam buah. Bisa di buah, bisa di daun, bisa di batang, bisa di akar. Nah, tugas kalian sekarang diskusikan bersama. Coba diskusikan di kelompok kalian, ya, diskusikan di kelompok masing-masing. Cadangan makanan itu nanti berupa apa? Atau misalnya kalian mencari jenis tumbuhan yang menyimpan pada buah, tumbuhan apa saja? Carikan 3. Yang menyimpan, nanti dulu perhatikan dulu, yang menyimpan pada batang apa saja? Sebutkan ya semampunya. Kalau 3 boleh, kalau tidak bisa 2, ya. Terus yang menyimpan pada akar apa saja?
yang menyimpan pada tumbuhan apa saja? Siap? Siap berdiskusi? Sepertinya belum semangat ini. Ayo berdiri dulu, kita semangat dulu. Kita tepuk the best lagi. Siap? Berdiri dulu. Jangan tidak semangat, ayo semangat. Siap, senyum semuanya. Siap? Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang ambil satu kertas dan diberi nama kelompoknya. Kelompoknya adalah kelompok nama-nama nabi. Kalian pilih dari kelompok ini namanya kelompok nama nabi apa? Dari kelompok ini apa? Kelompok ini apa? Kelompok ini apa? Oke, Nabi Muhammad. Kelompok nabi apa? Nabi Ibrahim. Kelompok nabi apa? Nabi Isa. Kelompok nabi apa? Kelompok Nabi Musa. Oke, ada 4 kelompok. Kelompok Nabi Ibrahim, kelompok Nabi Isa, kelompok Nabi Musa, dan kelompok Nabi Muhammad. Nanti kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kalian sampaikan di depan kelas. Kami dari kelompok Nabi Muhammad akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada buah. Contohnya 1, 2, 3. 2. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada batang. Contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Siap? Siap? Oke, silakan dikerjakan. Ayo duduknya yang baik, Mas Azmi. Nah, duduknya yang baik. Yuk, silakan. Pak Guru beri waktu nggih 10 menit nggih. Silakan. Kalau sudah, nanti kalian ajukan dari kelompok yang bisa mempresentasikan paling awal akan diberi bintang pada lengannya oleh Pak Guru. Ya, diberi bintang. Ya. Silakan kerja kelompok dengan baik, berembuk. Yang pertama, yang menyimpan cadangan makanan pada daun. Silakan ayo kerja kelompok yang baik, kerjasama yang baik. Yang menyimpan cadangan makanan pada daun apa? Yang kedua, yang menyimpan cadangan makanan pada buah apa? Yang menyimpan cadangan makanan pada batang apa? Yang menyimpan cadangan makanan pada akar apa? Ya. Oke, yang pertama pada daun, ya. Sebutkan 3. Yang kedua, yang menyimpan cadangan makanan pada buah apa? Yang ketiga, yang menyimpan cadangan makanan pada akar apa? Dan yang keempat, yang menyimpan cadangan makanan pada batang. Sudah selesai? Ya, yang sudah segera. Ayo dikerjakan bersama-sama, saling bekerja sama. Oke, 2 semuanya nggak apa-apa. Daun 2, buah 2, akar 2, batang 2. Oke. Dan gampang kan? Gampang apa gampang? Itu banyak, ayo. Yuk langsung ditulis, Mbak Dono, langsung ditulis. Kalau
Kalau sudah, nanti kalian bisa mempresentasikan, nggih. Ya. Yang sudah selesai silakan acung jari dan mempresentasikan di depan. Semuanya maju, salah satu sebagai juru bicaranya nanti. Ya. Kelompok Nabi Muhammad sudah? Sudah. Ya, oke. Ada kelompok yang sudah selesai, yaitu kelompok Nabi Muhammad. Siap kalian untuk mempresentasikan tugasnya? Siap. Silakan maju ke depan. Oke, sini. Ini perempuan semuanya ya, cantik-cantik semuanya ini. Nanti perkenalkan diri, nggih. Ya. Assalamualaikum dulu bersama-sama. Coba. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang, perkenalkan kami dari kelompok apa, anggotanya siapa saja, akan mempresentasikan tugas pelajaran IPA hari ini. Silakan. Kami dari kelompok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggota kami yaitu Satu. Saya. Nabila Hasna Amira. 2. Faiza Alia Aziza. 3. Ayu Ningsi. 4. Fatin Maiza Akila. Kami akan mempresentasikan Tugas IPA hari ini. 1. Menyimpan cadangan makanan pada daun, yaitu contohnya pada tanaman kangkung dan bayam. Nah, terus. 2. Menyimpan cadangan makanan pada buah, yaitu pohon mangga dan jeruk. Terus. 3. Menyimpan cadangan makanan pada akar, yaitu wortel dan kentang. Terus. 4. Menyimpan cadangan makanan pada batang, yaitu tebu dan sagu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Nabi Muhammad. Oke, baiklah, kita evaluasi. Yang pertama, coba Pak Guru ingin kenalannya itu satu-satu sendiri-sendiri namanya. Coba, namanya siapa? Nabila Hasna Amira. Bagus. Namanya siapa? Faiza Alia Aziza. Semangat. Terus? Ayu Ningsi. Jangan malu-malu. Siapa namanya? Ya, terakhir Fatin Maiza Akila. Berempat mereka sudah mempresentasikan. Yang pertama, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada daun apa Mbak Nabila? Kangkung dan bayam. Kangkung dan bayam, betul? Betul. Betul? Ya, tepuk tangan untuk kelompok Nabi Muhammad. Berikutnya yang kedua, silakan Mbak Faiza yang membacakan. Menyimpan cadangan makanan pada buah, yaitu pohon mangga dan jeruk. Pohon mangga dan jeruk, betul? Betul. Ya, tepuk tangan. Berikutnya yang ketiga, Ayu Ningsi. Menyimpan cadangan makanan pada akar, yaitu wortel dan kentang. Wortel dan kentang, betul? Betul. Bagus. Terakhir Fatin. Menyimpan cadangan makanan pada batang, yaitu tebu dan sagu. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan. Baiklah, akan Pak Guru beri bintang pada lengan kalian sebagai tanda bahwa hari ini kalian telah berprestasi nih.
kalian bisa berani maju ke depan dan bisa menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas dengan baik. Kelompok kalian juga kelompok yang kompak. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok kalian. Kan sama-sama. Sama-sama. Oke, jangan sampai hilang ya. Nanti siapa yang paling banyak tanda bintangnya akan bisa pulang lebih awal. Kalian senang? Oke, ada kelompok yang lain yang akan bertanya. Silakan dari kelompok Nabi Musa. Silakan maju ke depan. Perkenalannya nanti satu-satu. Nanti membacanya satu-satu. Kenapa? Gak apa-apa, nggak urut, gak apa-apa. Yuk, silakan. Nah, jangan malu, jangan malu. Ya, biasa saja, biasa saja. Ya, assalamualaikum dulu. Coba jangan cendean tembok, coba lihat ke sini. Nah, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Musa Ya. akan menjelaskan Hasil tugas hasil tugas IPAS hari ini. hari ini. Yuk. Pertama, tumbuhan yang menyimpan cadangan pada daun, contohnya kangkung dan bayam. Kangkung dan bayam betul? Betul. Betul. Lanjut. Kedua, belum perkenalan ya? Oh, iya. Ayo perkenalan dulu. Yuk, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Terus, Dan ini ayo perkenalan sendiri. perkenalkan, nama saya Salva Elvina Hadiati. Salva Elvina Hadiati. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Asifah Sadianingsi. Asifah Sadianingsi. Berikutnya, Nama saya Wahid. Ulul Azmi. Berikutnya, Perkenalkan, nama saya Nafili Badullah. ya lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih. Oke, silakan presentasikan hasil tugasnya, Mbak Isa. Ya, nomor 1. Tumbuhan yang menyimpan cadangan pada daun, contohnya kangkung dan bayam. Betul? Betul. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, 2. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar, contohnya wortel, umbi, dan kentang. betul? Wortel, betul? Kentang, betul? Betul. Lihat tepuk tangan. Selanjutnya, Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di buah yaitu mangga dan jeruk, betul? Betul. Ayo ditanya betul? Beri tepuk tangan. Mana suara kita kalian? Nah, Azmi, Yang keempat, tumbuhan yang menjadi yang menyimpan cadangan cadangan makanan makanan pada di batang apa? yaitu tebu dan sagu. Tebu dan sagu, betul? Iya, beri tepuk tangan. Oke, baiklah. Kalian sudah bisa presentasikan dengan baik. Kalian juga sudah kompak. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Iya, silakan, Mbak Nur. Tadi umbi wortel apa? Tadi umbi wortel apa? Apa umbi doang? Coba, umbi wortel apa umbi saja? Tadi itu wortel, Iya. umbi dan Wortel, umbi, dan kentang. Oke, ada 3. Ada kelompok yang lain yang mau menambahi atau mungkin menyangga? Cum? tapi nggak ada umbi, adanya umbi wortel, bukan umbi doang. Harusnya bagaimana harusnya? Harusnya umbi wortel. Harusnya umbi wortel, jangan umbi sendiri ya maksudnya ya. Oke, berarti umbi wortel dan kentang. Iya, betul begitu Mbak Nurul? Iya, umbi wortel dan kentang berarti tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada akar, salah satunya adalah umbi wortel dan yang kedua adalah kentang. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Nabi Musa. Ya,
sekalian, Pak Guru berikan tanda bintang di lengan kalian sebagai tanda tiket untuk nanti pulang lebih awal. Ya. Tinggi. Sama-sama. Ayo ini kertasnya. Sama-sama. Baiklah. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini sudah selesai. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran, adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sebelum pembelajaran selesai, Aisyah? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Silakan, gak apa-apa, tanya saja. Yuk. Iya. Kalau kan misalnya kan pagi-pagi, iya, itu kita deketin pohon. Betul. Kita kan kalau deketin pohon Iya. kan itu kan badan kita kan sehat. Betul. Nah itu kalau kalau misalnya tumbuhan, kalau itu karena sinar matahari, Iya. lah itu Kenapa? kalau misalnya daun kan pada jatuhan ya Pak Guru. Iya, betul. Kalau terusnya dibakar sama orang lain, dan itu Betul. penyebabnya asapnya itu bikin apa Pak Guru? Oh, asapnya, asap tumbuhan, apakah asap hasil pembakaran tumbuhan sehat apa enggak bagi manusia? Seperti itu maksudnya. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Jadi Mbak Aisyah bertanya, hasil fotosintesis kan itu tumbuhannya, itu kan jadi daunnya hijau-hijau, segar-segar. Akhirnya karena ada fotosintesis, tumbuhan bisa tumbuh. Yang tadinya pendek jadi tinggi, dan akhirnya berbuah. Ada yang dalam bentuk buah, ada yang disimpan tadi dalam bentuk umbi, ada yang disimpan di batang dan lain-lain ya. Nah, ketika tumbuhan itu sudah tua, lama-lama daunnya akan mengering. Daun kering itu jatuh ke tanah, kemudian disapu oleh kalian, dikumpulkan, dibakar. Nah, yang ditanyakan Laisa itu hasil pembakaran sampahnya itu menyehatkan tubuh kita apa enggak Pak Guru? Menurut kalian, ada yang bisa jawab? Cung, Nabil? Enggak. Kenapa kira-kira? Kok enggak sehat? Ya. Ya. Karena udaranya kotor. Ada yang lain? Tidak ya. Oke, asap itu, asap hasil pembakaran sampah daun kering itu betul yang disampaikan oleh Nabil tadi, bahwa asap hasil pembakaran tumbuhan kering itu adalah termasuk udara yang kotor, dan itu ketika masuk ke paru-paru kita itu akan menyebabkan paru-paru kita menjadi sakit. You know what? Nah, jadi kalau ada orang sedang membakar sampah, sebaiknya kita menghindar dulu, karena asapnya ketika masuk ke tubuh kita itu akan mengganggu pernafasan. Contoh kebakaran sampah yang terjadi di daerah-daerah di luar Jawa. Pernah mendengar di TV? Pernah. Di mana contohnya? Tempat pembuangan sampah. Di pulau yang lain. Coba kayak kemarin yang di gunung apa itu? Gunung yang terbakar semuanya karena ada satu atau beberapa orang yang menggunakannya untuk foto menjelang pernikahan atau foto prewedding namanya. Ada orang yang berfoto, kemudian karena dia ingin menciptakan fotonya supaya bagus, ada sedikit yang dibakar. Tapi ternyata karena kemarin kan cuacanya sangat panas, angin di mana-mana gitu, akhirnya apa tadi? Angin yang kencang itu akhirnya membuat api jadi apa? Ya jadi besar dan akhirnya seluruh area Gunung Bromo terbakar sehingga kita tidak bisa menanggulanginya. Terbakar terus, semuanya hampir hangus
tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Coba, asapnya mengganggu pernafasan kita apa tidak? Iya, sangat mengganggu. Itulah yang disebut dengan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Itu bahayanya. Jadi kalau kita menghirup asap-asap yang kotor itu, baik asap pembakaran sampah atau asap kebakaran hutan, itu kalau kena tenggorokan kita akan menyebabkan namanya apa? ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Nah, kembali lagi ke tadi yang kaitannya dengan kebakaran hutan di Gunung Bromo. Pesan Pak Guru adalah yang pertama, kalian berhati-hati ketika bermain api atau ketika membakar sesuatu. Jangan sampai sesuatu yang kalian lakukan itu membahayakan, baik membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Terus pesan Pak Guru yang kedua, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita harus kita apa? Betul, harus kita jaga, harus kita lestarikan agar udara di sekitar kita tetap sejuk, tetap segar, sehingga kita bisa bernafas dengan segar, badan kita akan sehat. Baiklah, itu saja pembelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan kepada kalian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi yang baru, ya, materi yang berkaitan dengan perubahan wujud benda, ya. Hari ini kita sudah selesai untuk materi fotosintesis. Tugas kalian di rumah nanti adalah membuat atau menerangkan proses fotosintesis dengan bahasa kalian sendiri. Besok ketika masuk, kita atau satu persatu dari kalian mempresentasikan hasilnya. Paham? Silakan Mbak Faisal. Itu bikinnya satu kelompok apa sendiri-sendiri? Coba Pak Guru serahkan kepada kalian, mau sendiri-sendiri apa satu kelompok? Satu kelompok. Nanti kalian buat satu kelompok, kemudian kalian presentasikan besok ketika pertemuan minggu depan. Silakan Mbak Isa. Pak Guru bikinnya kan di buku, terus Betul. kita menjelaskan itu Pak. Iya, jadi kalian membuat fotosintesis itu seperti apa, bahan-bahannya apa, prosesnya bagaimana, hasilnya apa, nanti kalian presentasikan di depan kelas seperti tadi. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, baiklah. Pelajaran selesai. Ada pertanyaan apa tidak? Silahkan, Mbak Lala. Kalau proses fotosintesisnya lebih, taruh di cadangan makanan. Betul. Apakah kalau cadangan makanan di biji itu sama halnya kayak gitu? Cadangan makanan apa? Di biji. Di biji? Ya. Iya, betul. Cadangan makanan sebelum menjadi buah, awalnya menjadi biji. You know what? Kadang ada beberapa buah yang apa? Dalamnya ada biji. Itu adalah sebagai bakal buahnya. Biji nanti akan membentuk. Makanya kan buah awalnya kecil apa langsung besar? Kecil. Awalnya kecil. Ayo diperhatikan. Buah awalnya kecil. Lama-lama jadi besar. Di dalamnya ada biji. Nah, itu jadi biji adalah bagian dari buah yang buah itu adalah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tumbuhan. Karena tidak semua tumbuhan menyimpan cadangan makanannya di buah. Tadi ada yang di akar, ada yang di daun, ada yang di batang. Ada pertanyaan yang lain? Kelompoknya di rumah yang maksudnya kelompokannya kan Iya. ada ketua ya Pak? Iya, betul. Nanti kerja kelompoknya itu di Di mana? rumah ketuanya gitu. Ya, ya boleh. Di rumah ketuanya ya boleh, di rumah anggotanya ya boleh. Bebas dimanapun, gitu. Ya, silakan. Nah, saya kertas apa
Ya, oke. Berarti di buku masing-masing semuanya buat, semuanya nyatet, tapi satu kelompok jawabannya sama karena kan kalian kerjasama, ya enggak? Jadi nanti setiap anak punya catatannya, paham? Ya, jadi semuanya mencatat, tapi besok yang presentasikan adalah satu orang saja, Pak Guru, tapi Silakan. rumahnya ini semuanya tapi jauh, nggak tahu rumahku, Pak. Nggak tahu rumahmu? Aku juga Ya, nggak tahu rumahnya, Pak. ya makanya kalian harus saling kenal. Inilah gunanya kelompok. Jadi yang kalian pertama nggak kenal, jauh-jauh rumahnya, nanti kalian jadi kenal. Ini gunanya kelompok. Kelompok itu mempererat tali apa? Silaturahmi. Begitu Mbak Aisyah. Ada pertanyaan yang lain? Tapi itu Pak Guru celananya nggak mau. Mau lah, masa nggak mau? Capek ya kalian nyari hari yang kalian tidak capek. Hari apa? Minggu. Minggu ya, hari Minggu. Hari Minggu kan tidak capek ya. Sudah atau hari Jumat. Hari Jumat kan pulang kasih. Nah nanti habis Jumatan, ya boleh ya besok saja ya. Ya boleh. Ya kan. Mempresentasikannya berarti hari besok berarti hari Rabu ya, hari Rabu sesuai dengan itunya hari Rabu, oke? Sudah siap? Kamis Pak Guru. Oh ya, yang namanya Kamis ya, oke. Berarti mempresentasikannya hari Kamis. Siap? Siap. Oke, baiklah. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalian senang belajar hari ini? Coba Pak Guru kepengen tahu senangnya kenapa? Cung dulu. Karena belajar fotosintesis. Karena belajar fotosintesis. Berikutnya yang lain. Karena belajar tentang tumbuhan. Ya, yang lain. Karena belajar sama Pak Guru subur. Karena belajar sama guru subur. Yang lain. Itu dong. Ya, oke nggak apa-apa ya. Karena mungkin iya ada yang lain, Mas. Enggak, oke. Baiklah. Kalian senang, Pak Guru juga senang. Mudah-mudahan karena kita senang dengan pembelajaran ini, maka ilmu yang kita pelajari hari ini akan terserap oleh kalian dengan baik, masuk ke pikiran, diresapi dengan hati, dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalannya adalah kalian jaga lingkungan, jaga tumbuhan, supaya keadaan udara di sekitar kita tetap sehat, tetap bersih. Baiklah, mari kita akhiri pertemuan kita dengan melafalkan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Pak Guru cukup, banyak khilaf atau banyak kekurangan dari pelajaran Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.